Pada tahun 2012, dua orang pria yang bernama Ping dan Chun melakukan tindakan kriminal, yakni pembunuhan terhadap seorang pria yang merupakan selingkuhan dari istri Ping yang bernama Xiang. Ping dan Chun sendiri masih memiliki ikatan sebagai keluarga, yakni Chun merupakan ipar dari Ping. Setelah peristiwa naas tersebut, istri Ping yang kala itu berada di tempat kejadian tentu saja melaporkan suami dan juga iparnya itu kepada pihak kepolisian. Namun setelah pendalaman dari polisi, fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Ping dan Xiang merupakan pasangan suami istri. Keduanya bekerja di tambang batu bara Shuangshan di Jingmen, Provinsi Hubei. Ping bekerja sebagai penambang, sedangkan Xiang bekerja di bagian luar pertambangan batu bara tersebut, namun tidak dijelaskan secara detail jenis pekerjaan yang dimiliki oleh Xiang di pertambangan. Ping dan Xiang telah menikah selama hampir 20 tahun. Keduanya dikaruniai beberapa orang anak hasil dari pernikahan mereka. Sebagai kepala rumah tangga, Ping sendiri memiliki kepribadian yang agak pendiam dan penurut. Banyak orang-orang yang sampai terheran-heran bagaimana Ping sebagai lelaki begitu takut kepada istrinya Xiang. Ping sering menjadi pergunjingan di kalangan para temannya sesama penambang. Mereka sering meledek Ping yang nampaknya tidak memiliki respon apapun jikalau istrinya berbuat sesuatu yang mereka anggap agak tabu sebagai seorang istri. Hal ini dikarenakan pekerjaan Ping sepanjang hari yang menggali batu bara di bawah tanah. Oleh karena itu sebagian besar waktunya berada di dalam gua. Walaupun Ping dan Xiang bekerja di tempat yang sama, mereka tidak selalu bertemu setiap harinya. Jadi Ping sendiri tidak begitu tahu apa yang dikerjakan sang istri ketika ia berada di dalam pertambangan. Ping tidak mau hanya percaya dengan gosip-gosip para pekerja. Selain itu, ia juga tidak merasakan perubahan sikap sang istri kepada dirinya. Oleh karenanya, ia tidak terlalu memperdulikan gosip yang beredar di kalangan teman-temannya. Apalagi menurutnya, ketika teman-temannya itu berkumpul, mereka selalu mempergunjingkan istri mereka. Oleh karena itu, tak heran jika istrinya kini juga ikut dipergunjingkan. Selama bekerja di pertambangan, Ping selalu mendengar gosip bahwa sang istri berselingkuh dengan beberapa laki-laki yang juga bekerja di pertambangan. Kembali lagi bagi Ping, selama ia tidak memiliki bukti apapun, ia tidak mau menghiraukan gosip murahan seperti itu. Di setiap harinya, Ping selalu menguatkan hatinya. Di kepalanya ia hanya ingin keluarganya bersatu demi kemaslahatan anak-anaknya. Kekuatan mental itu sendiri Ping dapatkan dari latar belakangnya yang yatim piatu sejak kecil. Ping harus berjuang seorang diri tanpa orang tuanya. Namun ketika menikah dengan Xiang, ia memiliki semangat kembali untuk berjuang lebih keras. Tidak hanya dalam urusan ekonomi, namun juga sebagai suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Kekuatan mental Ping benar-benar diuji selama bertahun-tahun. Ia bekerja sepanjang hari mempertaruhkan nyawa menggali batu bara. Ia masih harus dipergunjingkan oleh teman-temannya yang menganggapnya rendah karena tidak berani menegur istrinya yang memiliki image buruk di kalangan para pekerja. Hal ini tentu saja akhirnya membuat kepercayaan Ping terhadap Xiang akhirnya berkurang. Ping kemudian mencoba mencari tahu kebenarannya sendiri. Pada suatu hari, Ping secara sengaja meminta salah seorang rekannya untuk menggantikannya menambang. Ping lalu mencoba mencari istrinya yang saat itu juga masih bekerja dengan membawa makan siang yang telah ia persiapkan. Dalam hati, Ping ingin menemui Xiang secara tiba-tiba dengan memakai alasan mengajak Xiang untuk makan siang. Rencana Ping ini telah ia persiapkan jauh-jauh hari. Di dalam benaknya ia berpikir jika memang Xiang selingkuh, setidaknya ia memiliki bukti dengan mata kepalanya sendiri. Namun jika pergunjingan orang-orang itu salah, maka ia tidak akan membuat Xiang marah karena tidak mempercayai dirinya. Oleh karena itu ia membuat alasan mengajak Xiang makan siang. Ping dengan penuh rasa harap mencari Xiang dan akhirnya ia pun menemukan Xiang. Namun dari kejauhan, Ping melihat Xiang duduk bersebelahan dengan bos tambang yang bernama Zhang.
Dalam benak Pink, ia tidak melihat gelagat kemesraan di antara mereka berdua. Namun ia melihat raut muka istrinya Xiang begitu bahagia. Zhang dan Xiang terlihat sangat akrab. Mereka bercanda seolah-olah mereka adalah kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Namun bagi Pink, pemandangan Xiang dan Zhang kala itu tidak cukup bagi dirinya untuk menilai bahwa istrinya telah berselingkuh. Oleh karena itu, Pink kemudian mendekati Xiang dan Zhang dengan bersikap biasa saja seperti tidak ada hal yang mencurigakan terjadi. Pink lalu memberikan Xiang kotak makanan yang telah ia persiapkan. Setelah itu ia berpamitan kepada Xiang untuk melanjutkan kembali pekerjaannya. Xiang sendiri di satu sisi yang melihat Pink tiba-tiba menghampirinya kala itu tidak menunjukkan raut muka yang terkejut. Dengan sikapnya yang seperti biasa, ia menerima kotak makan siang yang telah dibuatkan oleh suaminya itu dan kembali mengobrol dengan Zhang. Setelah memberikan kotak makan itu, pikiran Pink carut-marut. Di dalam benaknya, Pink mencoba mengelak bahwa Zhang dan Xiang memiliki hubungan istimewa. Namun ia tidak dapat mengontrol perasaannya yang merasakan sesuatu yang aneh. Pertemuan Pink, Zhang, dan Xiang kala itu nampaknya disaksikan oleh rekan kerja Pink yang lain. Hal ini berdampak dengan semakin kuatnya pergunjingan mengenai Pink yang begitu lemah karena tidak bisa menjaga istrinya. Bahkan menurut pergunjingan yang mereka ciptakan, mereka melihat Pink sebagai laki-laki bodoh yang tidak mampu berbuat apapun, padahal ia telah melihat sendiri istrinya yang saat itu berbincang mesra dengan Zhang. Saking bodohnya Pink, ia adalah satu-satunya laki-laki yang tidak tahu bahwa Zhang selama ini telah meniduri istrinya Xiang. Pergunjingan itu tentu saja didengar oleh Pink. Pandangan teman-temannya kini terlihat semakin menghina. Mental tidak peduli Pink yang selama ini telah ia gunakan tentu saja semakin pudar. Dan akibatnya ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia mengambil keputusan itu karena rasa malu dan juga ia merasa bahwa ia tidak akan bisa melawan seseorang yang memiliki tambang tempat ia bekerja. Namun sebelum ia resmi mengundurkan diri, Pink masih mencoba mencari tahu kebenaran perselingkuhan istrinya. Karena Pink tidak lagi satu tempat dengan Xiang, ia meminta bantuan kakak iparnya yakni Chun untuk membantunya mengawasi Xiang dan Zhang. Kebetulan pada saat itu kakak ipar Pink juga bekerja di tambang yang sama dengan dirinya. Setelah Pink mengundurkan diri secara resmi, ia kini harus bekerja di Yichang, Provinsi Hubei. Karena Pink sudah tidak bekerja di pertambangan, ia pun kini dapat merawat anak-anaknya. Karena ia kini tinggal di rumah, Pink semakin jarang bertemu istrinya. Hal ini dikarenakan pekerjaan Xiang memang membuat Xiang harus tinggal di tambang dan hanya bisa pulang beberapa bulan sekali. Selama masa tenangnya ini, Pink berpikir apakah mungkin Xiang berselingkuh dengan Zhang karena Zhang memaksa dirinya. Ataukah mungkin Xiang melakukan ini demi memperbaiki perekonomian keluarga. Karena seperti yang diketahui, Zhang merupakan pemilik tambang. Tentu saja ia berasal dari keluarga kaya raya, sangat berbeda dengan dirinya. Ketika Pink terus termakan oleh kemungkinan Xiang berselingkuh, pada suatu hari Pink harus menerima kabar yang ia tidak akan pernah siap untuk mendengarnya. Kakak ipar Pink yakni Chun menelpon dan ia mengatakan bahwa memang benar Xiang selama ini telah berselingkuh dengan Zhang. Pink yang melihat hari masih siang, kemudian menyambangi istrinya di pertambangan. Saat itu kebetulan Xiang sedang sendirian. Ia kemudian mencoba menanyakan perihal perselingkuhan tersebut kepada Xiang. Namun entah mengapa, lidah Pink terasa keluh. Semua pertanyaan yang telah ia persiapkan selama di perjalanan sontak hilang dan ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Xiang. Melihat Pink yang tidak biasanya menemuinya, Xiang bersikap sangat manis. Ia mengajak Pink berbicara dan menanyakan keperluan Pink mencari dirinya. Sikap Xiang yang nampak manis itulah yang membuat Pink kehabisan kata-kata dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk meminta penjelasan kepada Xiang. Pink pun kini harus pulang dengan tangan hampa, karena ia sama sekali tidak mendapatkan apa yang ia mau seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Setibanya di rumah, hati Pink bergejolak. Di satu sisi ia begitu marah,
Namun di sisi lainnya, ia harus membenarkan teman-temannya bahwa ia memang pengecut yang tidak berani kepada istrinya. Pikiran Pink kalut tidak karuan hingga tidak terasa malam pun tiba. Kakak ipar Pink yakni Chun yang selama ini bertugas untuk mengamati Xiang akhirnya datang ke rumah Pink. Dengan penuh rasa penasaran, Chun mempertanyakan kepada Pink mengenai langkah selanjutnya yang hendak Pink lakukan. Namun bahkan sebelum Pink bisa membuka mulut, Chun memberitahukan bahwa sebelum ia datang mengunjunginya, ia melihat Xiang dan Zhang sedang memasuki sebuah kamar di pertambangan tempat biasanya Xiang beristirahat. Pink tentu saja begitu terkejut. Amarahnya serasa tidak dapat ia bendung. Ia lalu mengajak Chun untuk menemaninya memergoki sang istri. Pink dalam hati hanya ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah sampai di pertambangan, Pink dan Chun langsung menuju kamar Xiang. Namun ketika mereka membuka pintu kamar Xiang, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Hal ini nampaknya membuat Pink semakin murka. Ia lalu menoleh ke sebuah meja dan melihat sebilah pisau. Dengan sigap, Pink langsung mengambil pisau buat tersebut. Kemudian ia lalu bergegas menuju kamar Zhang. Chun dan Pink berjalan dengan perlahan-lahan ketika mereka mendekati kamar Zhang. Pink kemudian mendekatkan telinganya di pintu kamar Zhang tersebut. Hati Pink serasa mendidih ketika ia mendengar suara rintihan seorang wanita yang tidak asing di telinganya. Kemudian untuk lebih memastikan bahwa itu suara Xiang, ia dan Chun mengendap-endap dan mengintip ke jendela kamar Zhang. Ketika mengintip, benar saja Pink melihat Zhang dan istrinya bergulat di ranjang dengan mesra. Air mata Pink semakin tidak bisa terbendung ketika menyaksikan Zhang menunggangi istrinya yang sudah bersama dirinya selama 20 tahun. Merasa sudah tidak mau lagi menonton adegan tidak pantas itu, Pink langsung mendobrak pintu kamar Zhang. Zhang dan Xiang yang tentu saja masih bergumul begitu terkejut melihat Pink telah berada di hadapan mereka. Tanpa berkata apapun, Pink langsung menyerang Zhang. Ia lalu menusuk Zhang dengan pisau buah yang telah ia bawa. Amarah Pink ia lampiaskan kepada Zhang. Hingga tak terasa, Pink menikam Zhang berkali-kali. Walaupun kini Zhang sudah tidak terlihat bergerak sama sekali. Setelah menyadari bahwa Zhang telah tidak bergerak, Pink menghentikan tikamannya. Xiang di satu sisi hanya bisa menangis melihat tindakan suaminya itu. Dan tidak mampu melerai Zhang dan Pink karena ia takut ia akan menjadi korban selanjutnya. Pink yang saat itu telah tersadar dari kemarahannya lalu menoleh ke arah Xiang dengan wajah penuh kekecewaan. Sambil berpikir bagaimana mengatasi hasil tindakannya ini. Sebagai laki-laki yang tidak pernah membuat masalah dengan hukum sepanjang hidupnya, Pink lalu meminta Xiang untuk menelpon polisi. Setelah Xiang menelpon polisi, dengan tenang Pink menunggu untuk dijemput oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang telah sampai di tempat kejadian begitu terkejut melihat Pink yang berlumuran darah. Awalnya mereka berpikir bahwa ia terluka. Namun ketika diteliti kembali oleh polisi menemukan bahwa darah yang berada di sekujur tubuh Pink itu bukanlah miliknya, melainkan milik Zhang yang tergeletak tidak bernyawa di kamarnya. Polisi lantas menangkap Pink tanpa perlawanan dan ia diamankan di kantor polisi. Dalam pengakuannya kepada polisi, Pink mengaku bahwa ia selama ini mengetahui perselingkuhan istrinya. Namun ia yang selama ini hanya diam, terprovokasi oleh kata-kata kakak iparnya Chun, sehingga ia berani melakukan perbuatan nekat tersebut. Pink juga menambahkan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi membendung kemarahannya yang selama ini menjadi cemoohan karena tidak bisa menjaga istrinya. Di ruangan berbeda, Xiang ikut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dalam kesaksiannya, ia membenarkan bahwa Pink kala itu memergoki perselingkuhannya dengan Zhang. Namun Xiang tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian menceritakan bahwa selama ini ia telah berselingkuh dengan beberapa laki-laki pekerja pertambangan. Namun perselingkuhannya itu tidak berlangsung lama. Ia lalu sempat menjalin asmara dengan kakak ipar Pink yakni Chun yang kala itu memberikan informasi kepada Pink mengenai perselingkuhannya dengan Zhang.
Menurut Xiang, kemungkinan Chun waktu itu cemburu karena ia meninggalkannya demi Zhang. Xiang sendiri juga mengakui bahwa hubungannya dengan Zhang telah berlangsung selama 1,5 tahun. Namun sebelum ia memiliki hubungan dengan Zhang, ia terlebih dahulu berhubungan dengan kakak ipar Ping, yakni Chun. Namun ketika Xiang bersama dengan Zhang, Xiang tidak benar-benar memutuskan hubungannya dengan Chun. Jadi ia pun melakukan kencan bergantian dengan 3 pria, yakni Ping, Chun, dan Zhang. Sambil menangis, Xiang mengatakan bahwa ia tidak menyangka Ping akan mampu melakukan tindakan seperti ini. Karena selama menikah, Ping tidak pernah sekalipun bersikap kasar. Ia juga tidak pernah melihatnya bertengkar dengan orang lain. Setelah kejadian pembunuhan tersebut, proses peradilan pun dilaksanakan. Majelis hakim akhirnya memutus Ping hukuman seumur hidup. Namun dalam artikel-artikel berita yang menayangkan kasus ini, tidak diketahui jelas keberadaan Chun maupun posisi Chun secara hukum. Apakah ia ikut ditangkap atau ia hanya menjadi saksi. Namun yang pasti, Ping kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menghabiskan sisa umurnya di balik jeruji besi. Ketika ditanya oleh salah satu wartawan mengapa ia membunuh Zhang namun tidak menyentuh Xiang sedikit pun, Ping menjawab dengan santai bahwa ia merupakan anak yatim piatu. Ia takut jika kemarahan ia lampiaskan kepada Xiang, maka anak-anaknya akan kehilangan ibunya. Ping pun juga tidak menutupi fakta bahwa Xianglah yang paling bersalah selama ini kepada dirinya. Namun Ping lebih memilih untuk memaafkan Xiang karena ia adalah ibu dari anak-anaknya. Wartawan kemudian mempertanyakan kepada Ping apakah ia menyesali tindakannya. Ping langsung menjawab bahwa ia sangat menyesali tindakannya. Andaikan malam itu ia tidak mengambil pisau buah dan memilih untuk menarik Xiang pergi untuk berbicara dari hati ke hati di rumah, ia mungkin saat ini sedang makan siang dengan anak-anaknya. Ping menunjukkan penyesalannya yang terdalam, terutama ketika membicarakan anak-anaknya. Kini tidak hanya dirinya, namun anak-anaknya juga harus mengalami penderitaan akibat perbuatannya. Namun hal yang berbeda ditemukan oleh wartawan ketika ia meminta wawancara dengan Xiang. Walaupun ia menyesali semuanya berakhir seperti ini, dengan santai Xiang juga mengatakan penyebab ia berselingkuh. Hal ini dikarenakan Ping dan Chun memiliki tubuh yang pendek. Mereka juga sudah tua. Sangat berbeda dengan Zhang yang masih muda. Tubuhnya tinggi dan kekar. Selain itu Zhang juga kaya raya. Tentu saja bagi wanita seusia dirinya yang kini telah 41 tahun, memiliki laki-laki seperti Zhang adalah hal terbaik yang pernah ia rasakan. Xiang juga sempat mengutarakan kekesalannya kepada Ping yang telah membunuh kekasihnya. Xiang mengatakan bahwa ia sangat kecewa mengapa Ping harus membunuh Zhang dan bukannya malah menceraikan dirinya. Karena menurut Xiang, selama ini Ping tahu betul bahwa ia selalu berselingkuh dan juga ia sudah tidak lagi mencintai Ping. Banyak netizen yang ikut mengomentari kasus ini yang menyayangkan tindakan Ping yang dengan rela menyia-nyiakan hidupnya hanya demi wanita murahan seperti Xiang. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seperti biasa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.